Puji Tuhan, haleluya. Damai sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari sama-sama kita buka di dalam kitab Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ke-16. Saya akan membacakan di sini firman Tuhan berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan membahas, bahkan kita akan mempelajari kenapa firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Saudara, percaya dan mari kita ketahui, ketika Tuhan berbicara seperti ini di dalam kehidupan kita, kamu itu adalah terang dunia, kamu itu adalah garam dunia. Artinya ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita itu sudah menjadi pemberi rasa, pemberi terang, pembawa damai sejahteranya Tuhan bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang saya mau bahas di sini, kenapa di ayat yang ke-13 Tuhan bilang seperti ini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Saudara mungkin berpikir, atau ketika kita membaca ayat ini secara sepintas, kita bingung, kenapa? Kan garam itu memang sifatnya asin, kenapa sudah bisa menjadi tawar? Saudara, kalau di dalam perikop ini atau di dalam ayat yang kita baca ini, garam ini bukan sama seperti garam yang sudah ada saat ini. Kalau pada zaman dahulu orang-orang mengambil garam itu atau untuk mereka mengasinkan makanan, membuat rasa bagi makanan yang mereka makan, mereka itu harus pergi mengambil sebuah batu yang berada di tempat-tempat tersebut. Ada yang di sungai, ada yang di goa, mereka mengambil untuk mengasinkan makanan mereka. Setelah mereka membawa batu itu, mereka harus memasukkan batu itu ke dalam wadah yang berisi air. Nah, dari air itulah mereka mengambil untuk mengasinkan atau memberi rasa kepada makanan mereka. Nah, beda halnya. Makanya ketika garam itu atau batu itu sudah mulai gak ada rasanya, itu wajib dibuang. Tidak ada gunanya lagi. Nah, begitu juga kok saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang datang bagi kita saat ini tidak suatu kebetulan. Ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita sudah kenal Tuhan dan hidup kita itu tidak berguna lagi. Saya katakan tidak berguna lagi, kenapa? Karena mungkin dulunya kita percaya Tuhan. Kita sudah Tuhan selamatkan, sudah Tuhan bawa untuk menikmati terangnya Tuhan, menikmati kebaikannya Tuhan, tapi kita tidak mau berbagi hal tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sama seperti garam yang sudah tidak ada gunanya tadi. Itu bakalan dibuang dan diinjak orang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, garam juga ada tempatnya, bahkan ada kadarnya. Kenapa saya bilang ada tempat dan ada kadarnya? Gak mungkin kita menggarami sebuah lautan yang udah sifatnya asin. Begitu juga kehidupan Kristen. Gak mungkin kita menjadi berkat hanya di sekitar kita saja. Atau kita pergi ke gereja lain datang untuk memberi berkat, atau kita menyampaikan firman Tuhan. Tidak ada gunanya. Kemana kita harus pergi? Kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Begitu juga jadi terang. Ketika hidup kita sudah Tuhan bawa untuk menjadi terang, hendaklah terang kita itu mempunyai sifat tertentu atau mempunyai tujuan. Jangan kita sudah menjadi terang. Contohnya, ilustrasi kecilnya seperti ini. Ketika kita menyalakan lampu di siang hari, berguna apa tidak? Tentu tidak. Begitu juga kehidupan orang Kristen. Kita sudah menjadi terang, tapi kita mau menerangi yang sudah terang. Tidak ada gunanya. Amin. Perbuatan baik kita itu atau kehidupan kita yang sudah mengenal Tuhan itu kita bawa kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu baru Tuhan bilang menjadi berkat. Puji Tuhan, saudaraku, di ayat yang terakhir di sini ada firman Tuhan bilang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga.
Nah, di sini saya boleh pelajari ketika kita menyampaikan firman Tuhan menjadi berkat di tempat yang tepat, maka orang-orang yang mengenal kita atau orang-orang yang mengetahui sifat baiknya Allah akan diberkati melalui kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami